Halo sobat penggemar Marvel, selamat datang kembali di channel kami. Kalian pasti udah nggak sabar menunggu pembahasan kita kali ini. Yup, kita akan mengulas sebuah film yang super dinanti-nantikan oleh para penggemar superhero dan anti-hero di seluruh dunia, yaitu Venom: The Last Dance. Film ketiga ini bakal menjadi haul penutup trilogi Venom, yang sudah dimulai sejak 2018. Bagi kalian yang sudah mengikuti kisah perjalanan Eddie Brock dan Venom sejak awal, film ini akan menjadi momen yang sangat epik dan penuh kejutan. Bayangkan, setelah dua film sebelumnya yang memperlihatkan pertarungan antara Eddie dan Venom dengan musuh-musuh yang luar biasa, sekarang mereka akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Film ini kabarnya akan tayang di bioskop pada 25 Oktober 2024. Jadi, buat kalian yang sudah menandai kalender, bersiap-siaplah untuk aksi seru yang nggak akan kalian lupakan. Sebelum kita masuk ke sinopsis lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ulasan mendalam tentang Venom: The Last Dance. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti film-film Venom sebelumnya, pasti tahu dong kalau Eddie Brock bukanlah pahlawan yang sempurna. Dia adalah seorang jurnalis yang hidupnya berubah total ketika ia menjadi tuan rumah bagi Venom, Hold up, wait a minute, something ain't right. simbiot alien yang memiliki kekuatan luar biasa, tapi juga sifat yang agresif dan seringkali sulit dikendalikan. Di film Venom: The Last Dance, Eddie menghadapi tantangan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Cerita dimulai dengan sebuah kejadian tak terduga. Doctor Strange, yang kita kenal sebagai penyihir kuat dari semesta MCU, melakukan sebuah mantra yang gagal. Akibatnya, Eddie dan Venom secara tidak sengaja dipindahkan ke semesta Marvel Cinematic Universe, MCU. Bayangkan ini teman-teman, Eddie tiba-tiba berada di dunia yang jauh lebih besar, di mana superhero seperti Spider-Man, Iron Man, Hulk, dan lainnya tinggal. Tapi tentu saja, ini bukan liburan bagi Eddie. Semesta ini membawa bahaya baru yang lebih besar, dan Eddie serta Venom harus berjuang untuk beradaptasi. Di sini, mereka nggak cuma harus menghadapi musuh dari luar, tapi juga musuh dari dalam diri mereka sendiri. Salah satu hal yang bikin film-film Venom menarik adalah hubungan antara Eddie dan Venom. Di dua film sebelumnya, kita sering melihat bagaimana Eddie berusaha beradaptasi dengan simbiot di tubuhnya. I'm gay. Venom punya sifat yang liar dan haus kekuatan, sementara Eddie Korek lebih mengandalkan nalarnya sebagai seorang manusia. Kombinasi ini seringkali membuat mereka bentrok, dan di beberapa adegan, kita bahkan melihat Eddie yang hampir kehilangan kendali. Nah, di film Forever Venom: The Last Dance, hubungan antara Eddie dan Venom akan diuji lagi, kali ini dengan lebih intens. Kenapa? Karena musuh yang mereka hadapi kali ini jauh lebih berbahaya. Ancaman baru ini memaksa Eddie dan Venom untuk berkolaborasi dengan lebih kuat. Mereka nggak bisa terus bertengkar dan saling menyalahkan. Di film ini, kita akan melihat bagaimana Eddie dan Venom belajar untuk benar-benar bekerja sama dan menemukan cara baru untuk menggunakan kekuatan mereka demi bertahan hidup. Tapi tentu saja, ini bukan proses yang mudah. Bayangkan, setiap kali Eddie mencoba untuk mengambil keputusan, Venom mungkin punya cara pandang yang berbeda. Misalnya, jika Eddie ingin menghindari pertarungan, Venom justru ingin bertarung habis-habisan. Ketegangan antara keduanya adalah salah satu daya tarik terbesar dari film ini, dan kalian pasti akan menikmati setiap momen di mana mereka berdebat, bertengkar, hingga akhirnya menemukan harmoni yang tak terduga. Selain Eddie dan Venom, ada beberapa karakter baru yang diperkenalkan di film ini. Pertama, ada Chiwetel Ejiofor, aktor yang kita kenal dari film-film besar seperti Doctor Strange dan 12 Years a Slave. Di sini, dia berperan sebagai seorang tentara militer yang tangguh dan punya misi khusus untuk menangkap Eddie dan Venom. Karakter Ejiofor ngkum bot kipat mbop
Ini menjadi musuh yang tangguh bagi Eddie dan Venom, karena dia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi militer yang sangat cerdas. Dia memimpin tim yang dilengkapi dengan senjata-senjata canggih yang dirancang khusus untuk melumpuhkan simbiot seperti Venom. Setiap langkah mereka diikuti, setiap gerakan diawasi. Ini jelas membuat Eddie dan Venom merasa terpojok dan harus menggunakan semua kemampuan mereka untuk melawan. Kemudian, ada juga Juno Temple yang berperan sebagai seorang Shro peneliti pemerintah Anaingclona. Dia mungkin terlihat sebagai karakter yang lebih tenang dibandingkan Ejiofor, tetapi jangan salah. Temple adalah seorang jenius yang sedang mempelajari simbiot, dan dia tahu betul cara melawan Eddie dan Venom. Karakternya membawa ketegangan tersendiri karena dia lebih menggunakan otak daripada otot, dan mencoba mengungkap kelemahan Venom yang mungkin tidak disadari oleh Eddie sendiri. Dua karakter baru ini jelas menambah lapisan ketegangan dalam film, karena mereka mendekati Eddie dan Venom dari dua sisi yang berbeda, kekuatan dan kecerdasan. Kalau kalian sudah menonton dua film sebelumnya, pasti tahu dong kalau Venom Seven dikenal dengan aksi-aksinya yang brutal dan penuh kekerasan. Nah, di Venom, The Last Dance, adegan-adegan ini akan semakin gila dan intens. Venom sekali lagi menunjukkan keganasannya, bertarung melawan tentara-tentara yang dilengkapi senjata canggih, serta musuh-musuh baru yang siap menghancurkan mereka. Dalam film ini, Venom harus menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi Eddie, sementara Eddie mencoba untuk tetap hidup di tengah badai kekacauan. Ada banyak adegan di mana Venom bertransformasi menjadi makhluk buas yang siap melahap musuhnya tanpa ampun. Setiap serangan, setiap pukulan, dan setiap aksi yang dilancarkan Venom akan memompa adrenalin kita sebagai penonton. Selain aksi brutal, film ini juga memiliki momen-momen di mana keputusan sulit harus diambil. Eddie dan Venom harus memilih apakah mereka akan tetap bertahan dengan cara-cara lama yang penuh konflik atau justru mencari cara baru yang lebih cerdas untuk bertahan di tengah ancaman yang datang dari berbagai arah. Pilihan-pilihan ini tentunya akan membuat kita semua bertanya-tanya, apakah Eddie dan Venom akan selamat di akhir cerita ini? Satu hal yang pasti, Venom, The Last Dance, bukan cuma soal aksi brutal dan pertarungan sengit. Film ini juga membawa kita pada akhir dari perjalanan panjang Eddie dan Venom. Selama 3 film, kita telah menyaksikan bagaimana Eddie berubah dari seorang jurnalis biasa menjadi tuan rumah bagi salah satu simbiot paling kuat di alam semesta. Film ini akan membawa kita ke puncak dari perjalanan mereka, sebuah penutup yang emosional, di mana Eddie dan Venom harus menghadapi masa lalu mereka, membuat pilihan-pilihan sulit, dan mungkin mengorbankan sesuatu yang berharga untuk bertahan hidup. Jadi, apakah kita akan melihat Eddie dan Venom berpisah di akhir film? Ataukah mereka akan menemukan cara untuk terus hidup bersama? Ini adalah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab saat kita menonton filmnya. Satu hal yang pasti, Venom, The Last Dance, akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi para penggemarnya dan menjadi penutup yang sangat memuaskan untuk trilogi ini. Wah, gimana teman-teman? Makin nggak sabar kan menunggu film Venom The Last Dance ini? Pastinya film ini akan memberikan pengalaman menonton yang luar biasa dengan aksi brutal, cerita yang mendalam, dan emosi yang akan membuat kita semua terhanyut. Jadi, jangan lupa catat tanggalnya, 25 Oktober 2020, dan siapkan diri kalian untuk petualangan terakhir Eddie dan Venom. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan film-film keren lainnya.